Dan untuk memulai acara School Zone pada kali ini, kami mohon kepada Kepala Madrasah Negeri 1 Yogyakarta, Dr. Andes Haji Wiranto Prasetya Hadi MPD untuk memberikan sambutannya. Sahabat MQ, program School Zone hadir sesaat lagi, dipersembahkan oleh Universitas Amikom Yogyakarta dan didukung oleh MAN 1 Yogyakarta, Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, tahun ini hanya satu madrasah atau satu sekolahan saja yang bisa hadir di tengah-tengah kita secara offline. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya, terutama juga yang hadir dalam kesempatan kami yang offline maupun yang ada di online. Kami berharap mudah-mudahan pada kesempatan kali ini acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga beberapa prestasi yang ada di madrasah, tentu saja baik itu nasional maupun internasional, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada izin beliau kita tidak bisa apa-apa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, siswa, madrasah dan pada orang tua. Mudah-mudahan nantinya madrasah yang tagline kita prestasi tiada henti, cerdas dan islami menuju kelas dunia. Pada hari ini pun nanti ada penyerahan surat keputusan madrasah akademik dari SK Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan madrasah terbitnya madrasah akademik ini, kita berharap Bapak Ibu semuanya tetap kerja keras kita, inovasi kita, pengembangan madrasah kita, program-program yang ada di madrasah ini biar tetap terwujud. Saya tutup dengan yel kita seperti biasanya. Mansa Jaya, Mansa Jaya, Mansa Jaya, MAN 1 Yogyakarta, prestasi tiada henti, cerdas dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu lagunya, boleh nyanyi bareng? 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu, hanyalah padamu tempatku berteduh, memohon ridha dan ampunanmu, mohon ridha dan ampunanmu. Banyak dari kata-kata dan tulisannya memotivasi serta menginspirasi. Kita sambut Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional, sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, Erik Hadi Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Kepala Madrasah Inspiratif Bapak Dr. Andes Haji Wiranto Prasetya Hadi MMPD, beserta Wakil Kepala Madrasah ada Ustadz Suyanto, Pak Taufik, kemudian Pak Pras, Bu Masayu, Bapak Ibu Guru, ada Bu Endang, terima kasih. Sahabat MQ dimanapun berada, serta Bapak Ibu orang tua yang ada di Zoom meeting, mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki, dan lunas semua hutang. Amin ya rabbal alamin. Serta jodoh didekatkan bagi yang belum. Satu momen yang sangat luar biasa sekali, School Zone hadir lagi
di Ramadan kali ini setelah tahun yang lalu kita sempat break dan selalu kedatangan ke MAN 1 Yogyakarta, madrasah hebat, prestasi tiada henti, cerdas dan islami, berkelas dunia, prestasi tiada henti, program tak berhenti juga ya. Hari ini kita ingin membahas sedikit tentang bagaimana melepaskan ego. Kalau kita bicara pada ego, maka ego itu ada 3. Yang pertama adalah ada yang namanya ego pribadi. Yang kedua ego keluarga, dan yang ketiga adalah ego yang universal. Saya beri contoh ego pribadi. Dikatakan kita masih memiliki ego pribadi apabila kita merasa tidak nyaman, kita merasa terganggu, kita terusik apabila keinginan kita, kemauan kita tidak terwujud. Kebiasaan yang kita lakukan diganggu dengan ketidaknyamanan. Apa yang kita lakukan dan kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dampak dari ini kita bisa marah menghadapi ini. Ini berarti kita masih masuk pada ego yang namanya pribadi. Biasanya yang muncul adalah Anda tidak tahu siapa saya. Anda nggak paham saya siapa. Maka muncul adalah dirinya. Berarti dedikasi saya 20-an tahun tidak dianggap. Berarti apa yang saya berikan selama ini tidak pernah diperhitungkan. Oke, kalau begitu saya keluar. Egonya muncul. Marah yang hadir. Ini kejadian nyata sebelum 3 hari sebelum Ramadan. Ada teman saya, salah seseorang yang memang sudah punya pangkat yang tinggi lah. Kebetulan dia nelpon dengan keadaan yang sangat terus terang, karena saya belum pernah lihat dia telepon yang seperti itu. Dia bilang, "Mas, saya mau keluar dari institusi saya. 20-an tahun saya bekerja di sini tidak dianggap dan sepertinya ini memang bukan rumah saya. Minta tolong kalau ada tempat yang bagus atau relasi, saya ingin pindah dan pensiun dini." Terus saya tanya, apa yang buat Anda marah? Apa yang saya lakukan tidak dianggap. Justru pimpinan yang tinggi di Jakarta menganggap dan menyalahkan saya terhadap persoalan ini. Sampai ngajak ketemu ngopi. Setelah ketemu muncul rasa marah, ego yang diperhatikan. Apa yang saya berikan selama ini tidak dianggap oleh institusi. Tapi fakta tidak bisa dipungkiri. Teman saya ini dikasih surat dari kantor pusat sebagai personil bantuan atau orang yang diperbantukan di kantor pusat. Tapi sebenarnya dipanggilnya dia ke kantor pusat itu adalah dalam tanda petik bagi kebiasaan mereka itu orang yang punya masalah. Sampai di Jakarta dia hanya dicuekin saja. Tidak dikasih tempat, terserah mau di mana, intinya adalah ketemu sama pimpinannya. Hari pertama 2, 3 dia coba datangi terus, ingin ketemu. Tidak di ACC untuk ketemu. Dibiarkan luntang-lantung gak jelas. Seminggu nelpon. 7 hari Ramadan kalau saya nggak salah, telepon. Bagaimana? Mulai dia berpikir, yakin mau keluar. Mas, saya juga berpikir dapur harus tetap ngebul. Kalau saya keluar, lalu yang saya dapatkan ternyata tidak lebih baik, berarti saya akan rugi. Egonya sudah mulai berkembang Bapak Ibu. Bukan lagi ego pribadi, tapi sudah mulai ego keluarga. Dia sudah mikir istrinya, dia sudah mulai mikir anak-anaknya. Kalau saya keluar sekarang, istri dan anak seperti apa? Yang satu mau kuliah, yang berikutnya masuk SMA. Terurai menjadi ego keluarga. Baiklah, berarti coba usaha terus cari informasi. Setelah kejadian itu 2 minggu kemudian, berarti dari awal kejadian 3 minggu, Bu. Tepatnya hari Kamis menjelang Jumat, saya menulis
menyetor tulisan ke 173 ke Republika. Saya ceritakan teman saya tadi, malam sebelumnya itu saya nelpon dia. Bagaimana keadaan? Apa jawabannya? Mas, udah mulai tarik nafas. Saya sudah mendatangi, bertanya, ingin bertemu, dicuekin. Saya mulai berpikir, kalau saya begini terus, maka gak ada artinya. Terus apa yang dilakukan? Saya menunggu saja. Biarlah, saya tidak tahu nasib saya kayak apa, tapi saya menunggu saja. Apapun yang terjadi, biarlah. Saya mulai melihat teman saya tadi egonya sudah terurai lagi. Sudah mulai bicara pada ego institusinya. Bukan lagi pribadinya, bukan lagi keluarganya, tapi sudah masuk ego institusinya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau orang egonya sudah terurai sampai tahapan universal, sampai tahapan sudah nggak lagi mikirin dirinya, tidak lagi mikirin keluarganya, tapi mikirin institusinya dan mikirin orang lain, pada tahapan itu kata Ustadz Suyanto, maka orang ini masuk ke dalam ketahapan pasrah dan sampai tahap ikhlas, maka siap-siap. Biasanya setelah tahapan ini yang muncul adalah keajaiban. Karena manusia sudah melakukan semuanya, ternyata jalannya, portalnya ditutup. Akhirnya sampai dalam tahapan pasrah. Apa yang terjadi? Hari Jumat pagi minggu lalu, nelpon saya. Mas, hanya ingin memberitahu. Apa Pak? Saya sekarang disuruh kembali ke Jogja. Ternyata sudah bertemu. Dan di situ pertemuannya dengan pimpinan tertingginya sudah kayak pertemuan bapak dan anak. Ternyata selama ini salah komunikasi, terhambat komunikasi. Kita tidak berkomunikasi, yang masuk adalah komunikasi yang negatif. Akhirnya memuncak. Dan setelah itu dibilang siap-siap dalam waktu dekat akan pindah menjadi salah satu pimpinan di Jakarta. Balik, akhirnya wajah tersenyum. 3 minggu dicuekin, ego masih bicara, dedikasi kurang apa. Masuk 2 minggu, mikirin keluarga, sampai akhirnya pasrah. Allah yang akan menentukan semuanya. Maka yang terjadi adalah keajaiban, ternyata disiapkan sesuatu yang tanpa dia duga-duga. Sahabat MQ dimanapun berada, Bapak Ibu, orang tua, serta Pak Kamat, Bu Anita, serta Bapak Ibu yang ada di Aulaman 1 Yogyakarta. Dalam hidup ini, kadang-kadang yang seperti inilah yang bikin kita jadi orang yang kuat. Burung itu ketika dia mau terbang, apa yang dia lakukan? Dia kalahkan udara. Dia dari atas bisa jatuh. Tapi ketika dia bisa mengalahkan udara tadi, akhirnya dia terbang dengan sangat bagus. Kura-kura dari darat untuk menuju lautan, ombak dia harus hadapi. Begitu dia survive, usianya puluhan tahun. Manusia apa yang bikin dia kuat? Yang bikin dia kuat adalah persoalan yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi. Kalau dirinya lebih tinggi dari persoalannya, maka dia selesai. Bisa kebayang dalam hidup Bapak Ibu tidak pernah menghadapi persoalan. Apa yang terjadi? Maka begitu mendapatkan permasalahan pertama kali, yang muncul adalah tidak menerima. Padahal sebenarnya itu salah satu cara untuk membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Persoalan membuat kita lebih kuat. Kalau ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kita punya. Kalau ingin hidup damai di dunia, berbagilah bahagia yang kita punya. Ternyata bahagia itu jangan berharap orang yang memberikan ke kita, karena saya yakin orang
yang kita harapkan memberikan kebahagiaan belum tentu sanggup memberikan bahagia untuk kita. Tapi bahagia itu dari diri kita sendiri. Ketika kitanya bahagia, apapun yang terjadi kita bahagia. Kalau nggak kayak gitu, ibu-ibu di rumah susah. Ibu pinginnya dipahami, nggak usah ngomong sama suaminya. Sementara suami ibu, kalau nggak dikasih tahu, nggak ngerti. Apalagi nggak dikasih tahu, makin susah. Jadi semakin kuat kita ketika merasa bahwa diri ini semakin bahagia. Ketika kita bahagia, maka semuanya jadi indah dan bahagia. Seorang guru pernah mengatakan kepada saya, ketika masih aktif-aktif mahasiswa di masjid di Sagan sini, ketika ada remaja, para siswa sekalian, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, dia habiskan waktunya untuk mikirin masjid. Dia habiskan pikirannya untuk organisasi keagamaan. Dia pikirkan orang lain. Sampai-sampai dia gak sempat mikirin dirinya. Maka ada keyakinan, insya Allah orang ini akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan pernah dia duga-duga. Saya kasih contoh. Mas Edo, handy talkie coba pegang begini. Berat atau ringan? Ringan, letakkan coba. Ambil lagi. Pegang handy talkie-nya. Berat, ringan? Ringan. Sekarang Mas Edo saya minta pegang handy talkie ini sampai azan maghrib. Begini saja, coba Mas Edo. Kira-kira menurut analisa Mas Edo, megang handy talkie sampai azan maghrib begini terus, jangan dilepas. Apa yang dirasakan? Semakin berat atau semakin ringan? Semakin berat. Kenapa jadi berat? Persoalannya bukan handy talkie. Persoalannya adalah megang handy talkie-nya kelamaan. Bapak Ibu, mungkin persoalan hidup kita hanya seberat handphone ini. Tapi mengapa jadi susah? Karena kita megangnya kelamaan. Makan, berbuka puasa, kita pikirkan. Tadi Pak Kamat, besok ketemu sama Ustaz Suyanto, masih mikir, pripun toh Pak Kamat bisa. Hari Rabu ketemu sama Pak Pras, masih chattingan di Facebook, karena Pak Pras ini pemain Facebook. Selalu online di Facebook. Kalau saya udah Facebook, Pak Pras mesti masuk Facebook. Tapi Pak Pras gak main di YouTube, enggak. Facebook. Karena Facebook itu memang untuk generasi X, Bapak Ibu. Ya, generasi tua seperti Pak Pras itu memang Facebook mainnya. Ya. Kalau yang kayak Edo ini mesti Instagram, TikTok, ya kan? Memang semua sesuai generasi. Ngomong sama Pak Pras, gimana Pak Pras? Hari Kamis ketemu lagi sama Ustaz Taufik. Ustaz Taufik, pripun toh Mas? Ketemu Jumat Bu Endang, tolong Bu Endang. Ketemu Sabtu, Pak Zulhak, pripun Pak? Pak Zulhak bilang, gimana? Tak bikin berita, tak jadikan berita, submit kanwil, sekalian. Akhirnya seminggu dibawa ini handphone. Terasa berat karena pegel tangannya memegang persoalan terus. Maka Bapak Ibu, kita pasti akan dihampiri persoalan, dihampiri tantangan. Tapi kalau diri kita lebih tinggi dari persoalan kita, maka yang terjadi adalah kita akan mensikapinya dengan damai, dengan cerdas. Begitu ada persoalan, letakkan. Kalau perlu, sakukan. Jangan dipegang terus. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi untuk kita. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu orang tua di Zoom meeting, terima kasih sudah open cam. Ada bisa lihat yang di Zoom, boleh kita sapa. Assalamualaikum, Bu Farah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Baik. Saya guru. Oh, guru. Baik. Tidak apa-apa, karena wajah Ibu di kamera kita di aula ini seperti orang tua siswa. Bu Farah sekarang di mana posisinya? Saya di rumah Bapak. Oke, Bu Farah, saya ingin bertanya supaya kita tahu nanti apakah ini menjadi sesuatu yang bagus buat Bu Farah. Bu Farah, tolong bantu saya
Sebutkan 5 keinginan ibu dalam hidup. Apa ya Pak? Jodoh. Oh, jodoh. Iya. Pak Apri sudah menikah belum, Pak Apri? Udah. Pak Apri? Oh, sudah. Sudah semua. Oh ya, jodoh. Baik. Yang kedua? Penghajikan Bapak. Kebetulan ibu kemarin sedo sih, jadi umroh sudah, cuman Bapak belum sempat haji aja. Jadi ingin menghajikan orang tua ya? Ya. Nomor 3? Menciptakan keluarga sakinah sih sebenarnya. Ya. Oke. Bangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat? Bisa berguna untuk semua orang. Oke. Berguna untuk semua orang. Yang kelima? Kelima, rukun aja sih Pak sebenarnya. Bu Farah, dari 5 ini tadi, yang pertama adalah ingin jodoh, yang kedua ingin menghajikan orang tua, yang ketiga ingin menjadi keluarga sakinah, yang keempat ingin bermanfaat saja, yang kelima adalah rukun ya. Iya. Apa yang membuat ibu begitu bersemangat yang kelima ini ingin diwujudkan? Merasa bahwa apa ya Pak, sikap ego kita tuh semakin tinggi ya kesininya. Egoisnya tuh loh Pak terhadap sesama itu kurang. Jadi saya merasa bahwa anak-anak kurang gitu loh kalau guyup gitu. Saya kok rasanya saat ini merasa kayak gitu. Jadi penting sih sebenarnya kerukunan itu. Ya, jadi ibu berharap yang kelima ini bisa ibu dapatkan dan orang mulai menurunkan egonya ya. Iya. Kalau dari 5 ini Bu Farah, kami minta ibu memilih 3. Mana yang ibu pilih? Yang paling prioritas? Nomor 1 Pak. Jodoh. Ya. Nomor 2? Nomor 2, yang kedua juga. Haji. Oh, Yang haji menghajikan ya. Oke. Bapak. Yang ketiga? Yang kelima. Yang kelima rukun. Rukun. Oke. Ya. Baik. Menurut ibu, ketiga ini bisa dicapai, apa kebiasaan yang harus ibu lakukan? Ya selalu introspeksi sih sebenarnya. Oke. Lebih ke introspeksi. Oke. 2. Berdoa Berdoa. 3. dan bersyukur. Bersyukur. Bu Farah, kalau Allah mengizinkan yang ibu inginkan tercapai, ya, coba tentukan hanya 1 saja yang ingin segera diwujudkan dalam hidup Bu Farah. Nomor 1. Nomor 1. Tepuk tangan dong. Mau menambah alasan mengapa nomor 1? Ya sampai sekarang sih masih proses sebenarnya. Cuman ya sebenarnya itu keinginan orang tua kan dari dulu. Baik. Masih proses ya. Ya. Oke, saya ingin bertanya kepada Bu Farah. Pandangan ibu tentang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu seperti apa? Yang penting intinya bisa saling memahami, menghargai dan komunikasikan apapun itu. Baik suka maupun duka. Luar biasa. Pasangan masing-masing. Bisa, syaratnya 1, bisa mengerti ya. Ya. Nah, yang jadi tantangan adalah nyari orang yang ngerti ini yang sulit. Nyari orang yang ngerti ini yang luar biasa. Tapi mudah-mudahan Bu Farah, Allah memberikan kemudahan selalu. Amin. Terima kasih, Teruslah Bapak. berusaha. Kira-kira menurut pandangan ibu, mohon maaf nih Bu Farah, menurut pandangan ibu, menurut pandangan Bu Farah, Ya. siap ya? Oke. Caranya gini Bu Farah, saya bantu ya. Bu Farah coba pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Sekarang memandang dengan mata terpejam ke kiri bawah. Sekarang Udah. ibu mikirkan. Ibu pikirin ya tentang jodoh, oke? Pikirin aja. Sekarang saya akan minta ibu memandang ke kanan atas. Silakan bikin gambaran, tampilkan bayangan, oke? Siap? Udah. Kanan atas, bayangkan Bu, insya Allah ibu akan menikah. Ibu bayangkan, terlihat gak jodohnya? Ada gambarannya? Mohon maaf, saya hanya nanya aja. Ibu melihat ada gambaran warna di situ, ada gambarannya?
Belum Bapak. Belum ada ya? Di Pejam belum ada. Oke. Ya. Bu, bayangan Bu Farah, tahun berapa Ibu akan menikah? Insya Allah. Tahun ini insya Allah. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan setelah Lebaran, insya Allah ada yang datang nanti. Berkah ya Bu ya. Mudah-mudahan bangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tepuk tangan buat Bu Farah, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Farah sudah join kepada Iya, kita. Bapak. Salam buat keluarga di rumah. Dan kita Terima kasih Bapak. di Man 1 Yogyakarta. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita punya persoalan, apa yang harus kita lakukan dengan persoalan itu? Memikirkannya, dan persoalan itu tidak akan pernah bisa hilang dan berubah karena sudah terjadi, atau kita bisa menimpanya dengan sesuatu yang pernah bikin kita bahagia. Apa yang pernah bikin kita bahagia, kuatkan, maka ini hanya cara kita memandang. Apalagi kalau kita tumpuk persoalannya dengan kenangan masa yang indah. Ada persoalan, cari sesuatu yang pernah bikin kita bahagia. Tumpuk sahabat MG. Kita tidak akan bisa mengubah arah angin. Terserah angin datang dari mana. Tapi kita bisa menyesuaikan layar kita untuk menuju tujuan yang ingin kita raih. Apa itu? Prestasi tiada henti, cerdas, islami, berkelas dunia. Apa wujudnya prestasi tidak ada henti? Programnya gak berhenti. Jalan terus. Move on terus. Menuju tujuan. Bapak Ibu, sahabat MG yang berbahagia, untuk bisa melepaskan ego ini semua, apa yang harus kita lakukan? Punyalah tujuan yang lebih jauh. Punyalah keinginan yang jauh. Artinya apa? Ketika kita punya target yang jauh, kita sadar bahwa menuju yang jauh itu ada proses yang akan kita lewati. Masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi sabarnya kita melewati proses itu akan membuat kita semakin kuat. Ada orang yang berpikir, ingin segera dapat sesuatu dengan sangat cepat karena yang dia tonton adalah sesuatu yang instan. Tapi yang instan tidak bertahan lama. Bisa menjadi hebat karena proses yang hebat. Man 1 Yogyakarta menjadi sekolah yang sangat hebat. Madrasah keagamaan, madrasah riset, dan insya Allah sebentar lagi dapat SK madrasah akademik. Luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu orang tua yang anaknya insya Allah sedang mencari sekolah untuk masa depan yang cerah penuh prestasi, maka salah satu jawabannya adalah Man 1 Yogyakarta dengan semua program. Sahabat MK, Bapak Ibu, orang tua, guru yang ada di Zoom, serta Pak Camat, Bu Anita yang ada di ruang aula ini semuanya. Sebagai closing, seorang yang bernama Walter Elias Disney suatu ketika berjalan di satu taman yang sangat besar bersama 2 anaknya. Begitu dia lihat taman, hamparan taman yang begitu luas ini, Walter Elias Disney tadi itu mengatakan kepada anaknya, seraya dia membayangkan sesuatu dan dia bilang, saya melihat hamparan ini nanti akan menjadi tempat bermain anak-anak seluruh dunia dan mereka bisa bertemu dengan tokoh kartun mereka di sini. Dan akhirnya Bapak Ibu, taman yang dia katakan tadi saat ini bernama Disneyland. Semoga ini bisa bermanfaat dan menguatkan kita di Ramadan ini, selalu memberi inspirasi. Kita tidak sendiri. Ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa
yang kita punya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik atas sharingnya. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab Pak Erik. Tadi sudah ada yang interaksi via Zoom 3 ya. Itu kita akan berikan door prize semua ya tadi di awal. Wah, baik ya, Jadi teman-teman. selamat kepada Bapak Ibu atau tadi teman-teman yang interaksi lewat Zoom. Tentang ego tadi. Ya, Nah sebenarnya kita itu kan pengen mencari kebahagiaan. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kita itu siapa sih Pak Erik sebenarnya? ya. Seorang motivator internasional namanya John C. Mack. Dia ngisi bareng sama istrinya. Ngisi bareng seminar. Pertama suaminya, yang kedua istrinya. Pada saat istrinya ngisi, ada pertanyaan audiens sama seperti pertanyaannya Kak Ari tadi. Saya mau tanya, Anda bahagia nggak nikah sama Pak John? Sama seperti Bu Ida dalam sesi ditanya, Bu Ida bahagia nggak menikah dengan Ustadz Wiranto? Kira-kira begitu. Begitu pertanyaan itu, si suami Pak John tadi sudah ketar-ketir. Istri saya jawab apa ya? Kata Bu Margaret kepada peserta pelatihan, kalau Anda tanya kepada saya hanya ngasih tahu intro seperti ini. Pak John ini orang baik. Dia suami yang baik, gak pernah aneh-aneh. Ya care sama kami, kehidupan kami sejahtera. Oke. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, apakah Pak John bikin saya bahagia? Maka saya jawab ke Anda, tidak. Suaminya mau keluar. Khawatir. Kenapa saya mengatakan begitu? Rumah kami besar, kendaraan kami banyak, keuangan kami bagus. Tapi itu semua tidak bisa bikin saya bahagia. Karena inti bahagia bukan suami saya. Inti bahagianya saya. Oke, tepuk tangan yang meriah dong. Jadi kalau sayanya bahagia, Oke. Ya. semua jadi bahagia. Makan mie ayam, bahagia. Karena bersama istri tercinta. Bersama ada rasa senang. Itu baru. Oh baik, terima kasih Pak Erik. Ternyata bahagia itu Kita. ya kita sendiri ya. Jadi jangan tergantung dengan apa yang kita punya tadi ya. Ya itu bergantung dengan apa yang kita punya, akhirnya rusuh deh. Benar. Berharap orang lain berharap. bikin kita bahagia. Betul. Ternyata dia nggak sanggup. Makanya kadang-kadang seorang istri, suami saya perhatian banget ya. Habis Isya mulai Kok ngomel-ngomel. enggak? Kok kayak gini? Kira-kira gitu. Oke. Ya karena nggak bisa berharap dari orang yang bikin kita bahagia, dari kitanya bahagia. Ketika kitanya sudah enjoy, ketika kitanya sudah senang, kita apapun yang dapat pada kita mau naik sepeda motor, pakai mobil, kita mau kendaraan umum, karena kitanya bahagia, semua jadi bahagia. Tapi kalau coba punya segala macam, tapi tetap susah, ada nggak? Ada. Ada sepertinya. Siapa itu orangnya? Bukan saya Pak. Perlu diterapi itu. Nanti Oke baik. intinya adalah kita, Pak Satya. Jadi kalau Baik. Pak Satya enjoy, kayak misalnya Mas Edo. Mas Edo ini kan mahasiswa sedang ikuti program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Betul ya? Ya, kira-kira iya gitu aja lah ya. Kalau nggak Edo ya yang lain lah. Dia 20 SKS di MKFM. 20 SKS itu berarti dia sampai skripsi di MKFM. Semua mata kuliahnya dikonversi sebesar 20 SKS. 6 bulan dia harus di MK. Tapi dia enjoy acara, senang. Nah karena dia senang, apa yang terjadi? Positif terus energinya. Kayak Encik Satya. Ya. Senang, bahagia. Coba kita lihat Pak Kamat, Pak Wiranto. Pernah terlihat wajah beliau susah? Selama saya lihat di depan kamera, tidak pernah kelihatan wajah beliau susah. Di depan kamera ya Pak Di Erik depan ya? kamera, ketemu bahagia. Iya bahagia terus. Pak Padahal senyum dari pekerjaan, awal. luar biasa. Ustadz Suyanto, sekarang terkenal jadi YouTuber. Tiap Ahad mesti Ustadz Suyanto. Kalau Ramadan ini berarti sore. Tapi tetap menunjukkan rasa senang. Kalau kita senang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita kerjanya jadi enjoy.
Jadi asik. Apa yang bikin berat? Yang bikin berat itu sebenarnya adalah kita udah mikir dulu sebelum melakukan, dan pikiran itu aneh-aneh. Itu yang akhirnya bikin jadi berat. Padahal kalau dilakukan ya nggak berat, tapi pikirannya yang sudah bikin berat. Ini kayak gini-gini nanti dapat apa? Betul. Ini kira-kira enek honoro ya. Nanti uang transportnya ada. Sampai nggak percaya, ini nanti yakin ada takjilnya. Ya kira-kira begitu. Yakin ini ada takjilnya ya. Jadi terlalu banyak yang dipikirkan, akhirnya berharap orang memberi, ternyata nggak dapat. Akhirnya marah Bu Ari. Kecewa. Jadi kita nggak boleh terlalu beyond expectation gitu ya, nggak ke orang lain gitu ya. Ya, ketika orang itu terlalu berharap banyak kepada orang lain dan ternyata yang diharapkan itu tidak sesuai dan dia tidak bisa menerima itu, barulah muncul egonya, barulah muncul marahnya. Karena berharap dia diapresiasi, padahal apresiasi itu gak hanya itu. Ustadz Zulhak ada acara apapun gak peduli, liputan aja. Mau banyak bapak berita yang dipublish, mau itu jadi berita dimanapun, senang enjoy nulis. Kesenangan itu nanti ada aja hal-hal yang didapatkan, kemudahan yang diperoleh, mengertinya istri, pahamnya suami, anak-anak dianugerahi, mendapatkan keinginan yang mereka harapkan. Kayak Pak Satya, anak cita-citanya apa? Anak pengen jadi astronot, Pak. Jadi astronot. Kalau dinalar dengan pemikiran manusia, antara iya tidak. Tapi kalau melihat nanti bisa jadi astronot atau tidak, itu mesti ada alasan yang terjadi mengapa kita mendapatkan itu. Ada seorang yang sangat marah, namanya Frank Silazak. Frank Silazak itu dari kecil cita-citanya jadi astronot. Sampai dia sekolah menengah atas, dia pingin sekali jadi astronot. Takdir menentukan dia jadi guru. Dia jadi guru. Lalu apa yang terjadi setelah dia jadi guru? Dalam doanya, walaupun sudah jadi guru, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin jadi astronot. Lalu orang berpikir, bagaimana caranya guru kok jadi astronot? Suatu ketika NASA, Badan Antariksa Amerika, seperti akan menjawab doanya. NASA membuka lowongan, dicari seorang guru untuk dijadikan astronot. Semangat dia mendaftar dengan 100.000 orang seluruh dunia. Tes fisik, mabuk udara, lulus jadi 10.000. Dites lagi ketangkasan, kecerdasan, lulus jadi 1.000. Dites lagi jadi 100, lulus. Pada saat pengumuman sangat yakin akan jadi astronot. Begitu diumumkan dari 100, yang muncul jadi astronot adalah namanya Christina McAuliffe. Marah dia kepada Tuhan. Tuhan jahat. Dia menutup diri pada manusia. Ayahnya datang, dia marah. Ayahnya, ayah nasihati saya. Satu nasihat ayahnya, apa? Frank, semua terjadi mesti ada alasannya. Tapi dia nggak percaya. Pesawat ulang-alik akan diterbangkan beberapa hari ke depan. Dia diundang bersama 100 orang yang lulus. Sampai di NASA, dia masih meyakinkan orang-orang di sekitar situ, saya yang pantas jadi astronot, bukan Christina McAuliffe. Tapi sudah tidak mungkin ada harapan. Semua dipersiapkan. Pesawat itu standby untuk take off ke angkasa. Dan Frank bilang, jahat. Marah dia. Putar balik kanan. 70 menit setelah dia beranjak, di atas terdengar ledakan yang sangat besar. Ternyata pesawat ulang-alik tadi yang mau berangkat ke angkasa tadi meledak dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya, termasuk Christina McAuliffe. Nama pesawat itu Challengers, Oktober 1986. Setelah itu Frank sadar, ini alasan Tuhan saya tidak jadi astronot. Sekarang dia jadi inspirator, ngasih penguatan kepada banyak orang. Apa yang terjadi pada dirimu itu mesti ada alasannya. Tapi kadang sekarang kamu tidak tahu. Kenapa? Karena egomu menutupi hati nurani. Baik. Itu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Jangan biarkan ego kita menutupi hati nurani kita. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada mungkin Bapak Ibu guru untuk bisa bertanya ya. Kak Ari, nanti kita akan ini tadi saya, sudah ada Bapak. Mohon Nah, izin. dengan Ibu ya nanti ya. Siap. Silakan Ustaz. Saya Pak Zen, guru bahasa Inggris. Pak Zen. Kadang-kadang mengajar bahasa Tegal. Luar biasa Pak Zen. Karena saya dari Tegal. Oh ya, kadang kita menemui orang yang merasa tidak punya apa-apa. Yang dikatakan Pak Erik tadi, bahagia kan karena apa yang dipunyai. Saya nggak punya apa-apa, apalagi saya sedang sakit, saya nggak bisa jalan, saya juga ekonominya lemah. Itu bagaimana menanggapinya? Sepertinya memang dia nggak punya apa-apa, tapi bagaimana sebenarnya? Makasih. Makasih. Sebuah keputusasaan ini Pak Erik. Gimana coba? Saya nggak punya apa-apa. Ya, merasa tidak punya apa-apa. Merasa tidak punya apa-apa. Baru sakit, tidak punya uang dan lain-lain. Tidak punya uang. Itu tidak punya uang itu bukan hanya masalah orang itu, masalah kita juga. Ya, masalah banyak orang. Ya. Lalu apa yang terjadi? Satu, menyalahkan diri sendiri. Karena beban itu muncul ketika dirinya menyalahkan dirinya, apalagi menyalahkan nasibnya, sampai menyalahkan orang lain. Ya sudah, pikirannya dijaga, selesai. Aku sakit, gak punya harapan, gak ada apa-apa. Itu udah pikiran. Harusnya dia alihkan cara berpikirnya ini. Coba bayangkan sesuatu yang senang. Saya sehat, anak saya pasti bahagia, keluarga saya bahagia, saya tidak jadi beban. Gitu. Teman-teman saya bahagia ketemu saya. Dialihkan. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ya, Mas Edo senang kalau di tangan Mas Edo ada uang berapa juta. Paling bahagia pernah merasakan senang banget pegang uang berapa? Cukup untuk keseharian. Ya cukup itu berapa? 100 ribu? Iya. Ini enggak muluk-muluk. Jadi udah megang 100 ribu itu udah bahagia kan? Waduh. Yang penting warnanya merah. Yang penting warnanya merah Pak Erik. Iya, udah bahagia. Anak kos sekali dia. Nah, pikirannya Mas Ido ini tidak akan bisa membedakan dia pernah bahagia punya uang 100 ribu atau dia membayangkan uang 100 ribu. Saya megang uang 100 ribu, saya bahagia, uangnya ada di tangan, atau saya membayangkan pernah punya uang 100 ribu, itu nggak ada bedanya. Sama-sama merasa bahagia. Nggak ada bedanya. Ibu pegang uang 20 juta, dengan pernah bahagia punya uang 20 juta, entah 5 tahun dan 10 tahun lalu, dibayangkan aja, itu sama hasilnya. Berarti apa? Pikirannya apa? Nah kalau sudah susah, jangan dipersusah dengan mikirin, memang hidup itu gak ada apa-apanya, berat, semuanya pada tidak mau. Akhirnya makin berat. Kita tidak mengubah kejadiannya, karena kejadian yang sudah terjadi, tapi kita mengubah sudut pandangnya. Baik. Berarti harus ada afirmasi positif terhadap diri sendiri gitu Pak Erik ya. Bahagia, apa yang kita bisa berikan. Anak kita, keluarga kita pasti ingin kita bisa memberi yang terbaik untuk mereka. Baik, semuanya datang dari diri kita sendiri. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Erik, tepuk tangan buat Pak Erik. Selanjutnya ya, monggo silakan Ibu. Silakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, ini mungkin saya melihat realita yang ada di alam ini, terutama di masa pandemi. Tadi dikatakan bahwa pengendalian ego yang luar biasa menjadi satu bentuk kebahagiaan yang luar biasa yang berpengaruh pada lingkungan. Tapi satu sisi, kebahagiaan itu menjadikan ego tersendiri di dalam anak-anak sekarang yang kemudian menjadi dalam tanda kutip, bukan anak kita yang jelas, itu menjadikan akhlaknya tidak terkendali dan tidak ramah lingkungan. Kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena realita sangat banyak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana trik strategi menjadikan ego yang menjadikan bahagia ini tetap terbungkus akhlak dan ramah lingkungan? Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu dong. Wah ini realita anak muda zaman sekarang Pak Erik.
Iya. Pengennya cuma bahagia, tapi udah apapun aku lakukan supaya aku bahagia. Baik. Yang ibu lakukan satu, ibu sampaikan terus apa yang baik yang bisa ibu sampaikan. Nasihati terus. Sampai kapan Pak Erik? Sampai gak ada masanya. Terus-terusan. Terus saja. Kita harus belajar dari debt collector. Debt collector itu sabar sampai dapat pokoknya. Masa kita kalah sama debt collector? Pokoknya sampaikan terus Bu. Ingatin anak-anak sekalian, orang yang sebaik-baik manusia adalah yang punya banyak manfaat untuk orang lain. Sampaikan terus, sampaikan terus, sampaikan terus. Walaupun bilang, ibu itu aja, ibu itu aja. Nanti siswanya bilang, Ki Bargi mesti ibu yang ngomong ini. Sampai hafal ya. Bargi mesti kan nih. Ibu udah usah marah. Kenapa? Tanpa si anak sadar, pesan ibu Sudah masuk. Benar sekali. Kita tes Bu ya, kalau enggak percaya. Apa pesan orang tua Mas Satya yang sampai saat ini tidak pernah lupa? Hidup kita itu pilihan kita, yang penting kita tanggung jawab. Kapan orang tua ngomong itu? Semenjak saya SD. Kelas berapa? Masuk SD tes pertama kali. Coba, ini kan berarti cerdas sekali anak ini. Masuk SD pertama kali, ingat pesan orang tuanya sampai sekarang. Kenapa kok ingat pesan itu? Karena disampaikan sampai saya menikah Pak Eri. Sampai menikah pesannya masih tetap sama. Iya, nggak ganti. Makanya Bu, jadi guru, Bapak tidak perlu ngomong. Saya tidak perlu memberitahu lagi. Yang rapi. Tidak perlu ngomong yang rapi. Loh, bingung kan ini? Jangan sampai Bapak ulangi pesan Bapak. Loh, kenapa Bapak begitu? Wong debt collector aja selalu mengulangi pesannya kok. Anak-anak sekalian, yang rapi ya. Terus nanti Bapak Ibu menggoreskan sesuatu ke dalam pikiran alam bawah sadar manusia, 88% sampai 90%. Kita ini subconscious mind. Hanya 12%, 10% yang ada dalam pikiran sadar kita. Semuanya tertanam di dalam. Maka apa yang kita lakukan? Ibu ngomongin terus. Pak, saya nggak didengerin. Bu, ngomong terus. Sampai kapan? Sampai mereka lulus. Satu sudah dilakukan. Pak, berikutnya apa? Yang kedua Bu, kalau sudah ibu lakukan ini dan belum berdampak, yang kedua ibu lakukan adalah namanya identifikasi kelompok. Dicari anak-anak yang tadi, ini yang paling dekat dengan mereka siapa? Ibu cari sahabat-sahabatnya. Ibu cari orang-orang yang dekat dengan mereka. Apa yang dilakukan? Pesan masukkan lewat sahabatnya tadi. Contoh di sini, Pak Apri itu paling nggak bisa nolak kalau yang ngomong siapa Pak? Selain Pak Kamat loh ya, selain Pak Kamat loh ya. Pak Apri itu kalau kita ngomong ke Pak Apri, yang paling nggak bisa ditolak Pak Apri siapa? Bu Endang. Ya udah, kalau kita ngomong ke Pak Apri kok sulit, siapa orang yang dipercaya? Bu Endang. Pesan masuk Bu Endang tersampaikan Pak Apri, nggak bisa tertolak. Nah itu pakai namanya identifikasi kelompok. Yang ketiga Bu, pakai figur. Figur itu otoritas. Orang yang punya figur itu kalau ngomong langsung didengar. Contoh dokter, kayak gini nih, dokter, figur. Kepala madrasah, figur. Bu Anita, figur. Ustadz Suyanto, alim ulama, figur. Jadi yang ngomong itu figur langsung. 3 Bu. Keempat, gak mempan juga, mainkan emosionalnya. Ibu lihat anak-anak yang bergaya tadi, itu yang membuat mereka emosional secara pribadi apa? Contoh, makanan yang paling disukai anak itu apa? Mas Edo, apa makanan yang Mas Edo paling tidak bisa nolak? Nasi Padang. Nasi Padang. Nasi putih walaupun sudah kena kuah Padang, sayur gak ada lauknya, tetap enak. Enak. Karena Mas Edo ini senang nasi Padang, gimana Mas Edo supaya manut dengan saya? Udah Bu, saya ketemu Edo langsung, Mas Edo, nasi Padang. Oh gitu Pak. Jadi anak disentuh emosionalnya dulu. Ibu cari, gimana caranya? Bikin permainan, apa makanan yang kamu suka. Dan yang kelima, relaksasi mental. Dibikin relax, dibikin enjoy. Lewat apa? Lewat syair.
lewat musik. Orang dibikin senang. Sebelum ibu mengajar, ibu kasih background musik yang bagus. Makanya TPA itu kalau ngajak anak-anak TPA sudah langsung lagunya Haddad Alwi dan Sulis. Anak-anak sudah heboh, sudah dipanggil. Relax. Kayak ibu lah. Ya. Kasidah atau sesuatu kebayang lagi. Nah, coba 1 dari 5 itu, Bu. Atau ke 5-5-nya. Insya Allah itu kita menembus faktor kritis. Mengubah dari seseorang yang tidak yakin menjadi yakin. Syaratnya 1, ibu harus yakin dengan ibu yang sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Amin. Baik. Amin. Amin ya rabbal Tepuk tangan alamin. sekali lagi untuk Bapak Terima Erik Hadi kasih Saputra. atas Terima kasih. sharingnya Terima kasih, Bapak Pak Erik Hadi Saputra. Dan seperti yang kita sampaikan tadi Kak Ari, bahwa yang bertanya berhak Akan untuk mendapatkan door prize. Wah. Dan berkenan untuk disampaikan langsung oleh Bapak Erik Hadi Saputra Monggo, kepada silakan Bapak Ibu Ibu yang dengan Bapak, bertanya. silakan maju, Berkenan silakan untuk bisa Ibu. maju menerima Ya. door prize dari Bapak Silakan, Erik Hadi Pak. Saputra. Monggo Ibu. Wah, langsung disampaikan oleh coach kita ya. Bapak Erik Hadi Saputra, silakan. Bebas Pak Erik. Monggo Bu, silakan. Mari Bu, silakan Ibu. Ya. Cap cip cup. Baik. Mohon izin kami Barakallah. foto terlebih dahulu Difoto Pak Erik. terlebih dahulu Pak Erik. Menghadap ke sana. Iya. Supaya Monggo, difoto silakan Pak Ibu di menghadap ke sini. sana Pak. Iya. Ya mungkin merapat bersama Pak Erik Bapak. Mohon izin. Ya. Silakan. Untuk merapat Ibu. Ya, merapat silakan. Ya. Ya, saya di Ya. samping sini sebagai prokes Kita ada di ya. belakang sini ya. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali Pak Erik. Dan izin masih untuk tetap stay di sini Pak Erik untuk menyampaikan cenderamata dari Universitas Amikom Yogyakarta dan MKFM kepada MAN 1 Yogyakarta. Dan kami mohon untuk berkenan menerima cenderamata dari kami, Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Yogyakarta, Dr. Bapak Andes Haji Dr. Andes. Wiranto Prasetya di MPD untuk bisa menerima. Berkenan Bapak. Monggo silakan. Dan penyerahannya didampingi oleh langsung direkturnya MKFM. Ibu Ami. Ibu Ami. Oke silap. Oke 1, 2, Berikan senyuman 3. terindah. Walaupun gak terlihat ya. Oke.